Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Unsur RPP yang berikutnya adalah pekerjaan rumah. Ya biasanya ada kan, PR ya. Nah, PR itu apa sih sebetulnya? Kita lihat. Ya, PR itu adalah tugas mandiri terstruktur yang diberikan guru untuk dikerjakan di rumah sebagai latihan tambahan. Jadi terstruktur, jadi ada sistemnya, ada aturannya, ada targetnya apa, tidak asal memberikan tugas. Jadi tugas mandiri, tugas yang harus dikerjakan secara mandiri oleh siswa, dikerjakan di rumah. Nah, PR ini dicetuskan oleh seorang guru di Venice, Italia, yaitu Roberto Nevielis. Ya, jadi awalnya ada murid-murid yang nakal, nilainya rendah. Mereka dari orang-orang yang berkecukupan secara ekonomi, banyak waktu luang. Maka oleh Roberto ini akhirnya apa? Diberi tugas-tugas mandiri untuk dikerjakan di rumah. Dan hasilnya Masya Allah, mereka menjadi baik, prestasinya meningkat. Nah, adapun pada masa kini, jadi awalnya juga PR itu sejarahnya adalah sebagai hukuman. Sebagai hukuman kalau ada murid nakal, dikasih PR sebagai hukuman. Adapun pada masa kini ya PR itu sudah menjadi bagian terencana bagi seorang guru. Ya, jadi dalam RPP umumnya para guru sudah menyertakan bagian tugas mandiri terstruktur di rumah. Bahkan PR itu apa? Diberikan persentase dalam penilaian harian. Jadi pengerjaan PR itu ada nilainya, mempengaruhi nilai harian gitu loh. Ini untuk zaman sekarang ya. Kalau dulu memang sebagai hukuman saja. Kalau sekarang ini sudah menjadi bagian dari RPP. Nah, kenapa ada PR? Alasannya apa kok perlu adanya PR? Pertama, pemikiran sebagian guru yang menyatakan bahwa pelajaran tidak cukup dengan kegiatan yang dilakukan di dalam kelas. Jadi waktu belajar, jam belajar yang disediakan di kelas tidak cukup, sehingga diperlukan waktu tambahan, sehingga ada PR tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Kegiatan pembelajaran tidak cukup dilakukan dalam kelas, harus ada kegiatan-kegiatan belajar di luar kelas. Jadi ini dua alasannya ya. Pertama sisi waktu, yang kedua adalah proses pembelajaran itu harus juga mencakup di luar kelas. Manfaat PR. Ya. Dengan adanya PR, maka siswa itu belajar mengatur waktu. Sehingga banyak kan orang tua mengeluh, ya, anakku hanya dulan saja, main-main aja. Maka dengan PR ini akhirnya anak bisa melatih mengatur waktunya, kapan belajar, kapan ngerjakan tugas, kapan bermain. Kemudian juga melatih tanggung jawab. Dengan adanya PR, si anak dilatih bertanggung jawab. Ada tugas nih, harus dikerjakan, harus diselesaikan. Kemudian manfaatnya Pak untuk mengulang pelajaran. Jadi PR ini biasanya mengerjakan sesuatu yang tadi sudah diajarkan di kelas. Juga meningkatkan keterampilan. Karena PR itu nanti ada tidak hanya mengerjakan soal-soal tertulis, tapi mungkin ada PR tugasnya misalnya membuat kerajinan ini, membuat benda ini dan seterusnya. Kemudian siswa belajar mengatasi masalah. Ya, apalagi mungkin kalau gurunya itu canggih gitu gurunya, maka dia akan memberikan PR-PR yang mungkin bisa berpijak dari project based learning, membuat proyek atau problem based learning. Jadi ada masalah yang harus diselesaikan. Kemudian melatih kejujuran, karena PR ini harus dikerjakan tadi apa? PR itu kan tugas mandiri, dikerjakan sendiri, itu melatih kejujuran. Cuman sayangnya banyak orang tua yang akhirnya apa? Mengerjakan PR anaknya.
Kemudian melatih fokus. Ya, anak-anak dengan PR itu dilatih untuk fokus. Nah, kemudian al-ikhwah, kita masuk di kesalahan dalam menyiapkan RPP. Ya. Pertama, banyak guru meremehkan RPP. Bahkan banyak guru masuk kelas tanpa membawa RPP. Terus dia mau ngajar apa coba? Dia nggak punya perencanaan. Kesalahan yang kedua adalah apa? Copy paste dari RPP lama. Padahal kondisi berbeda. Kelas yang kita hadapi, murid yang kita hadapi berbeda. Ini banyak guru-guru malas, dia cari di internet, kemudian copy paste. Padahal apa? RPP itu kan rencana yang akan dia lakukan dalam mengajar. Sedangkan apa? Kondisi kelasnya berbeda, muridnya tidak sama, fasilitas yang kita miliki juga tidak sama dengan yang kita copy paste RPP-nya. Maka ini adalah kesalahan. Maka RPP sekali lagi dibuat sendiri. Ya, boleh silahkan kita copy paste RPP, tapi tidaknya apa, dimodifikasi, disesuaikan dengan kondisi kita. Ya, karena memang ada hal-hal yang sama ya dalam RPP itu. Kemudian yang ketiga, guru itu tidak mau berkembang, tidak mau kreatif. Udah gitu aja. Ya, semua materi hanya mengandalkan satu metode atau cara pembelajaran. Ingat kan di RPP itu kan ada tuh metode. Ya udah ceramah, metode ceramah, apapun materinya. Ini adalah sebagian kesalahan ya dari apa? Orang yang atau guru yang menyiapkan RPP. Ya padahal apa? Pembelajaran itu terus berkembang. Metode-metode pembelajaran itu terus digali mestinya. Juga ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Maka kalau kita hanya mengandalkan RPP lama, wah sulit. Ketinggalan kita. Apalagi yang nomor satu ini yang banyak menimpa. Meremehkan. Apa RPP itu hanya formalitas saja. Bahkan ada yang membuat RPP sebatas untuk ya, syarat sertifikasi ya. Ini musibah. Ya. Sehingga dia membuat RPP bukan untuk dikerjakan, bukan untuk dilaksanakan dalam pembelajaran. Kemudian keterampilan yang dibutuhkan dalam menyusun RPP. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran secara detail. Ini banyak sekali guru yang tidak bisa menuliskan tujuan pembelajaran. Ya, apa sih yang akan dicapai? Ya, kemudian jadi menentukan tujuan dengan detail apa yang mau dicapai. Kemudian menuliskan konteks tujuan pembelajaran dengan jelas. Ya, rumus ABCD yang kemarin kita sudah sampaikan. Kemudian mengklasifikasi tujuan pembelajaran. Mana ranah kognitif, afektif, psikomotorik yang akan dicapai dalam pembelajaran yang dilakukan. Jadi tiga-tiganya harus ada dalam tujuan pembelajaran. Kemudian menentukan tujuan pembelajaran dalam berbagai level. Ya, dalam kurikulum, dalam program tahunan, dalam program semester, ya, harian dan sampai pada level apa? Tiap pertemuan. Kemudian memperhatikan keterkaitan tujuan pembelajaran dengan tujuan kurikulum. Jangan sampai tujuan pembelajaran dalam RPP itu menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan di apa? Dalam kurikulum. Ini penting banget. Ya. Ya. Jadi tujuan pertemuan apa, tujuan mingguannya apa, tujuan per semesternya apa itu juga harus diolah gitu. Dengan demikian selesai ya pembahasan tentang tahap perencanaan dan insya Allah kita akan masuk nanti di tahap pelaksanaan pembelajaran. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.